Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Riansyah dari kelas PTE 02 angkatan 2019. Baiklah, saya akan membahas tentang mata kuliah teori teknik pendingin, yaitu kulkas dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua, yaitu komponen pemimpaan atau bisa disebut mekanik, dan yang kedua komponen kelistrikan. Yang pertama adalah diagram pemimpaan atau bisa disebut mekanik. Dapat kita lihat pada gambaran diagram pemimpaan. Komponen di sana ada kompresor, filter atau dryer, yang ketiga pipa kapiler, yang keempat kondensor, yang terakhir itu evaporator. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai kompresor. Kompresor fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Yang kedua adalah kondensor. Fungsinya sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas atau bisa juga disebut dengan kalor. Komponen selanjutnya yaitu filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air yang ada pada sistem. Komponen selanjutnya yaitu pipa kapiler. Fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon uap ke cair. Komponen selanjutnya yaitu evaporator. Fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Diagram kelistrikan ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama, steker atau colokan. Fungsinya sebagai penghubung listrik. Yang kedua ada termostat. Fungsinya sebagai sensor suhu atau bisa disebut juga pengatur suhu. Kemudian ada overload. Fungsinya sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Selanjutnya ada kompresor. Fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Komponen selanjutnya yaitu ICC atau kapasitor. Fungsinya membantu start awal memutar kompresor. Selanjutnya ada saklar pintu atau door switch. Fungsinya sebagai saklar lampu. Dan yang terakhir ada lampunya yang sendiri, yaitu fungsinya sebagai lampu penerangan dalam kulkas. Prinsip kerja mesin pendingin. Sebelum kita mempelajari prinsip kerja mesin pendingin, kita harus paham mengenai komponen flat mekanik dan kelistrikan, karena itu sangat mendukung untuk mengetahui prinsip kerja pada mesin pendingin. Prinsip kerja menyerap dan membuang panas. Penyerapannya dinyalain evaporator, dibuangnya adalah di dalam kondensor. Serap dibuang sampai suhu yang telah ditentukan atau disending dalam termostat. Siapa yang mengambil peran itu? Yang mengambil peran adalah freon. Peran itu akan mengambil panas yang membuangnya di kondensor. Diserap lagi panasnya oleh freon dan dibuang lagi kondensor. Oleh freon yang menggerakkan freon adalah kompresor. Ini memiliki peranan penting. Tanpa adanya kompresor, freon tidak akan menyerap dan membuang panas. Itu adalah prinsip kerjanya secara sederhana. Adalah penyerapannya, pembuangan panas yang dilakukan oleh freon yang digerakkan oleh kompresor. Baiklah, kita akan masuk pada analisa kerusakan komponen mekanik. Jadi di dalam kulkas, komponen mekanik tadi sudah dibahas prinsip kerjanya kompresor itu. Menurunkan freon di kondensor, kemudian masuk di dalam filter, kemudian menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator, menyerap panas, kemudian panasnya diserap oleh kompresor. Kemudian dibuang menuju kondensor. Itu adalah prinsip kerja pada pendingin. Kemudian kalau ada kerusakan, mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Maka itu adalah prinsipnya. Jika ada freon yang bersirkulasi di sistem tadi yang digerakkan oleh kompresor, maka mesin pendingin dia akan dingin di dalam evaporatornya. Kapan dia tidak dingin? Pertama, jika dia tidak dingin maka terjadi kebocoran. Freon akan keluar, yang mengalir di sistem adalah angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Yang kedua, karena ada buntu. Buntu itu biasanya terjadi di filter ataupun di pipa kapiler. Ini sering terjadi kebuntuan kalau di dalam kulkas. Kalau terjadi kebuntuan, freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin.
Yang ketiga adalah kompresornya besar atau macet. Ini bisa menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Jadi kalau jantungnya ini atau kompresornya ini rusak, otomatis sirkulasi freon tidak jadi di dalam sistem dan mesin pendingin juga tidak akan dingin di sini. Analisa kerusakan komponen mekanik. Analisa di komponen kerusakan kelistrikan itu juga terjadi. Kita juga harus memahami proses kelistrikannya pada saat listrik dinyalakan pada aliran listrik mengalir ke termostat, dihidupkan, kemudian arus menuju overload, menuju kompresor sehingga kompresor akan menyala atau on. Jika soal menyala dibantu oleh PTC, aliran listrik akan mengalir condong ke gulungan training, kemudian menuju sumber listrik, kembali ke sumber listriknya. Ini adalah prinsip di dalam komponen kelistrikannya. Prinsip kelistrikan adalah yaitu menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Jadi kompresor ini akan dihidupkan dan dimatikan secara otomatis selagi kompresornya hidup di mekanik, tidak ada masalah. Freon itu adalah pendinginnya. Kerusakan komponennya adalah yang pertama termostat. Jadi pada saat termostat ini ada kendala, kerusakan termostat ini akan terputus sehingga aliran listrik yang mengalir ke kompresor akan mati, sehingga kompresor juga tidak akan nyala atau on, sehingga mesin pendingin itu tidak bisa dingin lagi. Yang kedua, overload. Overload ini sebagai fungsinya pengaman arus lebih. Kalau rusak biasanya tidak nyambung lagi, artinya aliran listrik juga tidak bisa sampai ke kompresor sehingga kompresor juga tidak bisa on atau tidak bisa menyala. Kita lihat pada PTC atau kapasitor. Tempatnya adalah di sini. Fungsi PTC atau kapasitor sebagai membantu mutar awal kompresor. Jadi kalau bedanya PTC rusak atau kapasitornya rusak, maka arus lewat di dalam sini besar berat untuk memutar kompresor itu, maka harus dibantu untuk PTC-nya. Kalau PTC-nya rusak tidak akan menyala, aliran freon juga tidak akan terjadi sehingga mesin pendingin juga tidak akan dingin.